Khairul Faizin. Eva Meliana. Elza. Elsa. Evilia. Fadia. Ferdi. Jessica. Nisa. Tanya yang semalam belajar. Nah, pasti kalau belajar masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin. Coba Sukma, pelajaran kita yang kemarin apa? Ya, tentang Pancasila. Sila keberapa yang sudah kita pelajari? Satu. Coba Jessica, apa bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Aldo, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang. Masih ingat semua? Selain kita kemarin belajar tentang sila pertama Pancasila, kita belajar apa lagi? Pencemaran sungai. Hanin, coba contoh pencemaran sungai itu seperti apa? Membuang sampah di sungai. Apalagi Aisyah? Membuang limbah di sungai. Ya, membuang limbah di sungai. Ayo coba Rafaul. Akibat pencemaran sungai, apa yang terjadi? Akan terjadi banjir. Akan terjadi banjir. Coba Ica, selain terjadi banjir, terjadi apa? Air di sungai kotor. Ya, air sungai kotor. Kalau air sungainya kotor, kita tidak akan bisa mandi, tidak bisa apa lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini akan dibacakan oleh Sipa. Ayo Sip, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: satu, menentukan tokoh yang ada dalam cerita dengan tepat. Ya, tentukan tokoh yang ada di dalam cerita. Nanti kita akan menonton sebuah video dan kita akan membaca teks bacaan, kemudian di dalamnya nanti akan menemukan tokoh yang ada dalam cerita. Ayo, yang kedua dibaca lagi sih Pak. Merinci sifat tokoh yang ada dalam cerita dengan tepat. Ya, yang kedua nanti kita akan merinci bagaimana sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, apa sih Pak? Menanggapi sifat tokoh secara tertulis yang ada dalam cerita dengan tepat. Ya, nanti kita akan menanggapi sifat tokoh. Nanti akan Ibu berikan LKPD, kemudian kalian menanggapi cerita dengan teman satu kelompok secara tertulis. Yang terakhir apa sih Pak? Mempraktekkan sifat tokoh yang ada dalam cerita dengan tepat. Ya, kita nanti akan praktek sifat tokoh. Nanti masing-masing kelompok akan diminta untuk maju ke depan mempraktekkan sifat tokoh. Anak-anak, amati gambar yang ada di layar proyektor. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Apa Jarwo? Siapa yang sering menonton? Wah, semuanya rata-rata sering menonton ya. Coba perhatikan. Elja. Elsa pernah menonton film ini, kartun Papa Jarwo? Pernah. Coba sebutkan siapa saja tokohnya. Adit, Sopo, Jarwo. Siapa saja? Adit, Sopo, Jarwo. Siapa lagi? Adel. Adel itu siapa? Adiknya Adit. Terus siapa lagi? Denis itu siapa? Temannya Adit. Terus siapa lagi? Ucup. Terus siapa lagi? Bang Ujang. Bang Ujang itu siapa? Oh iya, yang pedagang bakso. Terus siapa lagi yang tahu tokoh yang ada di pemain? Adit sama Jarwo? Siapa? Oh iya, ada juga si Kiki. Siapa lagi? Ya, tadi ada udah. Adel itu adiknya adik Kak Lime. Kak Lime itu siapa? Anaknya
Bagaimana sifatnya Bang Jarwo? Jahat. Bang Jarwo jahat kata si Ferdi. Apalagi? Penyuruh. Kita akan melihat tayangan video tentang asal-usul Putri Duyung. Ada yang tahu Putri Duyung? Tahu. Kakinya berbentuk ikan. Nah, anak-anak silakan menyimak tayangan videonya. Duduk siap. Siap. Asal-usul ikan duyung. Cerita dari Sulawesi Tengah. Ikan duyung adalah jenis ikan yang sangat populer bagi manusia. Namun begitu, keberadaan ikan duyung ini belum bisa dibuktikan secara fakta. Ikan duyung selama ribuan tahun menjadi cerita bagi mereka yang suka melaut maupun bagi yang tidak pernah ke laut sekalipun. Ikan duyung menghasilkan banyak cerita rakyat dari berbagai negara. Di Indonesia, asal ikan duyung menjadi salah satu cerita rakyat yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah. Kisah asal-usul ikan duyung masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Di suatu waktu nan lampau, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin di dekat sebuah pantai. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya yang masih kecil. Hampir setiap hari, satu keluarga hanya memakan umbi-umbian karena hanya itu yang mereka punyai. Sang ayah setiap hari bekerja di ladang kecil tidak jauh dari rumah. Suatu hari, ketika laut ombaknya agak tenang, sang ayah berhasil mendapatkan ikan-ikan yang besar. Sekeluarga itu menikmati ikan laut yang besar-besar itu. Si sulung dan bungsu makan dengan sangat lahap. Mereka berdua sangat senang bisa makan ikan setelah setiap hari hanya makan umbi-umbian. Beberapa hari kemudian, persediaan ikan pun sudah menipis. Bu, hari ini aku akan ke ladang untuk mengambil umbi-umbian. Sekalian nanti juga aku akan ke laut untuk mencari ikan. Jangan lupa ya, sisakan seekor ikan untuk makan siangku nanti. Sepeninggal ayahnya, si bungsu ternyata merengek minta makan ikan. Bu, aku lapar sekali. Aku ingin makan ikan itu. Makanlah, tapi sisakan seekor untuk ayahmu ya. Ketika bungsu sedang makan ikan itu, Bu, aku juga ingin makan ikan. baiklah, tapi sisakan seekor untuk makan siang ayahmu. Ketika anak-anaknya sedang makan, sang ibu pun pergi mencuci di belakang rumah. Sepertinya si sulung dan bungsu memang sangat menyukai ikan. Mereka lupa pesan ibunya untuk menyisakan seekor ikan. Selesai mencuci, sang ibu pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun alangkah terkejutnya dia. Nah, kenapa ikannya kalian habiskan? Bukankah ibu berpesan agar menyisakan seekor untuk ayah kalian? Maaf ibu, soalnya ikannya enak sekali. Ya sudahlah, biar nanti ibu yang menjelaskan ke ayah kalian. Ketika hari sudah menjelang siang, sang ayah pun pulang ke rumah. Bu, ternyata ladang kita diserang hama tikus. Semua umbi-umbian habis, sedangkan di laut. Nah, Ibu mau bertanya, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Ada siapa saja tadi? Ada ibu. Siapa lagi? Ayah. Terus bungsu sama sulung. Si bungsu itu berarti anak nomor berapa? Dua. Kalau yang sulung itu anak nomor satu. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana sifat dari ibu? Baik.
macam-macam sifat tokoh. Nah, bagaimana sih cara kita menyampaikan pendapat tentang sifat tokoh? Ayo, Elja. Ya, satu, memakai bahasa yang sopan. Nesta, dua. Ya, memakai bahasa yang santun. Tiga, Putri. Ya, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Itu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Coba Ibu cek apakah anak-anak sudah duduk dengan kelompoknya ya. Nanti ketika Ibu panggil silakan mengangkat tangannya. Kelompok 1, Ica, Agung, Nisa, Rafaul. Sudah lengkap? Sudah. Jadi satu orang baca, yang lainnya mendengarkan biar tahu ceritanya. Pendapatmu, komentar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1 Naisha, 2 Nisa, 3 Agus, 4 Rafaul. A. Menanggapi sifat tokoh secara tertulis yang ada dalam cerita. Sikap dari Ida, pintar, baik. Pendapat tentang sikap Ida patut dicontoh dan dijadikan teladan. Sikap dari Gugut, tidak percaya diri, suka mencontek. Pendapat tentang sikap Gugut tidak patut dicontoh, harusnya Gugut rajin belajar. Tokoh Gugut akan diperankan oleh Rafaul. Tokoh Ida akan diperankan oleh Nisa. Tokoh Pak Guru akan diperankan oleh Satria. Ulas bersama kembali. Bagaimana tadi sifat Ida? Pintar. Kemudian bagaimana tanggapanmu tentang sifat Ida? Patut ditiru, patut dicontoh, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sifatnya Gugus? Suka mencontek. Nah, kalau ada teman yang suka mencontek seperti Gugut, bagaimana tanggapanmu? Tidak patut dicontoh karena mencontek termasuk korupsi kecil-kecilan. Sudah mempresentasikan. Nah, Ibu mau tanya, mau mengulas pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, apa sih tadi yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita. Tadi kalau tokohnya itu sering berulang-ulang diceritakan, itu berarti disebut tokoh utama. Kalau tokohnya jarang muncul, jarang diceritakan, berarti tokoh pembantu. Kalau tokoh yang sifatnya jahat disebut apa tadi? Antagonis. Tokoh yang baik? Protagonis. Nah, tadi bagaimana cara kita menyampaikan pendapat tentang sifat tokoh? Menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Ya tenang Pak.
wabarakatuh. Nanti pulang dengan tertib, langsung pulang ke rumah. Kalau yang belum dijemput silakan ditunggu dulu. Tidak boleh mampir-mampir ya. Ya.